Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam program Sarapan Pagi GPD Situbondo. Puji nama Tuhan, di minggu-minggu ini kita sedang berada di suatu tema yaitu pahlawan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentang pahlawan ini kalau kita lihat lagi secara harfiahnya juga dapat diartikan kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, atau juga bisa dikatakan sebagai pejuang yang gagah berani. Nah, hari ini kita mau belajar dari kehidupan salah seorang tokoh Alkitab yang namanya juga disebut dalam kitab Ibrani, tercantum sebagai salah satu tokoh dalam perikop saksi iman, di mana dia juga disebut sebagai salah satu pahlawan iman. Ibrani 11 ayat 32 sampai 34. Ibrani 11 ayat 32 sampai 34. Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan tentara asing. Puji Tuhan. Nah, dari tokoh ini meskipun sebagai pahlawan iman, dia adalah seorang yang juga pernah jatuh. Dan ini kejatuhannya karena termakan rayuan dari wanita yang jahat dan fasik. Itulah yang membawa dia mengalami suatu penurunan, jatuh dalam dosa yang membelenggunya. Ya, dia adalah Simson, seorang pahlawan yang jatuh, namun dia berhasil kembali pulih dan dia mendapatkan suatu pemulihan, dan itu hanya ada dalam Tuhan. Nah, kehidupan Simson seperti yang kita tahu, dia adalah seorang hakim yang pada masa itu adalah seorang yang bisa dinamakan nomor satu di bangsanya, di mana hakim-hakim ini dia dibangkitkan oleh Tuhan saat bangsa Israel mereka berseru kepada Tuhan karena mereka merasa tertindas oleh bangsa lain. Dia adalah penggenapan dari janjinya Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya, dan dia pun menjadi pemimpin atas bangsa itu, menyelamatkan bangsa dari tekanan dan membawa kemenangan yang besar untuk bangsanya. Nah, dia adalah pahlawan yang gagah berani, dia penuh kuasa, dia penuh roh Tuhan, tapi sayangnya dari segi karakternya bisa dikatakan nol. Nah, mungkin dari sisi kita gampang untuk menunjuk kesalahan seseorang, Simson. Kita gampang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Simson ini adalah suatu hal yang salah, suatu dosa. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari, tidak jarang kita pun lakukan hal itu. Yang mau kita pelajari hari ini adalah orang Kristen yang sukses bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang ketika gagal dia berhasil bangkit kembali dan terus berjalan demi Tuhan. Ada pelajaran yang dapat kita ambil saat pahlawan yang jatuh ini berhasil pulih kembali. Hakim-hakim 16 ayat 21 sampai 22. Hakim-hakim 16 ayat 21 sampai 22, orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling, tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Yang mau kita pelajari, yang pertama ada waktu, ada masa pemulihan. Simson saat rambutnya mulai tumbuh kembali, kalau kita ingat rambutnya inilah yang menggambarkan suatu simbol, suatu sumpahnya sebagai seorang nazir Tuhan. Kekuasaan Simson, kekuatan Simson sebenarnya kalau kita telusuri lebih lanjut bukan berasal dari rambutnya, tetapi dari hubungannya dengan Tuhan. Saat rambutnya ini kembali tumbuh, ini pun menggambarkan adanya suatu pemulihan. Hubungan yang khusus yang dinikmati Simson dengan Tuhan secara pribadi. Tumbuhnya kembali rambut Simson ini merupakan suatu gambar bahwa Tuhan ini belum selesai dengan Simson.
Dan rambut ini tidak mungkin tumbuh dalam semalam. Sehingga ada suatu proses, ada rentang waktu yang dinikmati Simson, dilewati oleh Simson. Dan inilah yang dinamakan rentang masa yang diperlukan dalam masa pemulihan antara Simson dengan Tuhan. Nah, selanjutnya kita lihat dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-25. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, "Panggillah Simson untuk melawak bagi kita." Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Yang kedua, adanya suatu konsekuensi. Meskipun dosa ini diampuni dan juga orang yang berdosa ini dibenarkan di hadapan Allah, tetapi pengampunan itu tidak menghapuskan konsekuensi dari dosa-dosa kita. Rambut Simson memang tumbuh kembali, tetapi dia masih terikat, dia masih buta, dia masih di penjara menggiling gandum, dia masih terbelenggu. Bagi orang Filistin, Simson tidak lagi dipandang sebagai hakim yang mereka takuti, tetapi hanya sebatas badut yang dipakai sebagai bahan ejekan dan celaan. Ada satu hal yang memang harus ditanggung oleh Simson, yang ini tidak bisa dipungkiri. Dan ada suatu berita baik yang ada di poin selanjutnya, yaitu adanya kelepasan saat Simson kembali kepada Allah. Nah, kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita, ada kalanya kita semua jatuh ke dalam dosa. Ketika kita lakukan hal ini, mudah bagi kita untuk membiarkan dosa itu menghalangi kita mencari Tuhan dalam doa. Padahal mencari Tuhan ini adalah satu-satunya cara yang kita perlukan untuk kita dapatkan pemulihan. Kita tidak boleh membiarkan rasa bersalah itu menguasai kita, menguasai tindakan kita. Keputusan yang kita buat ini malah menjauhkan kita dari Tuhan. Karena Dia itulah satu-satunya harapan dari pemulihan yang mau kita dapatkan. Nah, kita tidak bisa membiarkan rasa bersalah kita, keputusasaan kita untuk menjauh dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena saat kita jujur kepada Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, saat kita lakukan itu, Dia akan mendengarkan kita dan Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan. Tuhan menggunakan Simson lagi. Tuhan menggunakan dia untuk melakukan suatu perkara yang dahsyat, untuk mengalahkan musuh-musuhnya Tuhan, mengalahkan musuh dari bangsanya. Dan dia pun lakukan hal ini karena ada pemulihan, ada kekuatan, ada kelepasan yang dari Tuhan. Nah, Tuhan pun juga mau menggunakan hidup dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ada pertobatan, ada pengampunan, ada pemulihan, Tuhan akan memakai kita kembali untuk kemuliaan Tuhan. Dan jangan kita biarkan kita hidup dalam masa kejatuhan ini. Apakah Simson ini bisa dikatakan sebagai pahlawan? Iya, di detik-detik terakhir hidupnya, keberanian pengorbanan yang dia lakukan membela kebenaran buat kaumnya, inilah yang membawa kemenangan atas musuhnya. Bahkan dituliskan jumlah yang mati dibunuhnya waktu itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya semasa hidupnya. Bapak Ibu Saudara, dosa ini mempunyai harga yang sangat mahal. Tapi dosa ini tidak bisa membatasi, tidak bisa menguasai hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada yang namanya pertobatan, ada yang namanya pengampunan, ada yang juga yang namanya restorasi. Nah, pemulihan. Ada Tuhan di surga yang mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun kita ini adalah orang yang berdosa. Dia yang menyucikan kita, Dia mengampuni, Dia yang memulihkan saat kita mau datang kepadanya. Sebagai pahlawan, orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, mungkin ada saatnya kita jatuh. Tapi bagaimana cara kita untuk bangkit kembali, untuk dipulihkan, untuk terus berjalan dalam kebenaran, itulah yang membawa kita kepada kemenangan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Hari Pahlawan.